Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilawati dengan NIM 3320240002 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, wawancara mengenai pemilu yang telah kita lakukan di bulan November 2024. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber di desa saya, di Desa Ganesamukti, Kecamatan Muarasugian, Kabupaten Banyuasin. Nah, sebelumnya silahkan Bapak memperkenalkan diri dulu. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Mbak kepada kami. Itu suatu penghormatan dan penghargaan bagi kami sebagai warga biasa di desa. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Warindo, umur 50 tahun. Jadi kedatangan Mbak di sini mau menanyakan apa? Baiklah, di sini itu saya mendapatkan tugas dari dosen saya mengenai kegiatan pemilu yang telah kita laksanakan di bulan November tahun 2024 tahun lalu. Nah, di sini saya ingin menanyakan pendapat Bapak nih sebagai warga di desa ini. Pendapat Bapak mengenai kegiatan pemilu kemarin di desa ini. Silahkan, Pak. Pendapat kami, ini mohon maaf kalau mungkin ya, namanya manusia itu kadang berpendapat lain, itu hanya biasa. Tidak semua manusia itu sama pendapatnya. Ini hanya pendapat kami pribadi. Jadi pendapat kami cukup baik, walaupun di sana sini ada masalah, ada kendala, tapi perjalanannya cukup baik. Ya perlu diingat kembali, dari kesalahan itu harus diperbaiki kembali. Contoh, ini dari pendataan penduduk pertama, nah sampai terjadinya DPT, data pemilih tetap, itu terkadang masih ada kekurangan. Jadi bisa terjadi pemilih TPS ini asal muasalnya jadi pindah ke TPS lain, itu masih ada campur baur dengan tempat-tempat lain. Tapi cukup baik ya yang terjadi di desa kami ini, tidak ada masalah. Oke, berarti itu pendapat Bapak ya mengenai kegiatan pemilu kemarin. Nah, dari tantangan tadi ya Pak yang sudah Bapak jelaskan itu bisa dijelaskan mungkin lebih banyak lagi mengenai tantangan lainnya seperti mungkin dari pengawasnya atau petugasnya atau lingkungan dan respon masyarakat Pak mengenai kegiatan pemilu ini. Untuk tantangan, ya kebenaran kemarin itu terjadi hujan ya, kalau nggak salah itu hujan. Itu memang terjadi kendala. Bahkan bukan hanya yang muda-muda, yang tua juga terkendala. Nah ini yang terjadi. Terkadang juga kesadaran di masyarakat untuk memilih ini kadang kurang, seakan cuek-cuek saja ya. Sebenarnya itu tidak baik, apalagi kita sampai golput, itu kurang baik. Nah kendalanya itu tadi jarak tempuh, yang ada yang masih jauh karena kegiatan orang itu banyak, kegiatan bekerja dan lain sebagainya, ada juga yang merantau. Nah itu kendalanya. Dan juga karena terjadi yang pertama tadi, karena tempatnya itu tertukar jadi pindah jauh, itu juga mengalami kendala. Nah itulah sebabnya kalau bisa ke depan ini lebih baik lagi lah diatur, supaya disurvei lagi petugas-petugasnya, terutama ini PPS ya, PPS-nya itu harus bekerja lebih teliti lagi, diusulkan kembali kalau belum pas. Nah itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa sih harapan Bapak untuk pemimpin yang sudah terpilih? Harapan kami pemimpin yang terpilih itu pertama itu harus amanah. Karena apa? Itu seorang pemimpin itu diberi wewenang penuh, seakan-akan dia itu adalah sebagai tangan Tuhan, diberi amanah yang penuh. Karena seperti contoh itu,
Abu Bakar itu setelah dia dijadikan pemilih itu ucapan yang pertama apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Nah, makanya harus amanah. Kalau tidak amanah berarti mereka terkena musibah. Nah, juga harapan kami setelah jadi pemimpin, perhatikanlah masyarakat kecil di pedesaan, apalagi seperti tempat kami di pedesaan ini. Jangan hanya di daerah-daerah yang sudah maju. Pembangunan harus merata, keadilan harus ditegakkan, dan lain sebagainya. Perhatikan dari mulai jalannya, pertaniannya. Otomatis karena kami ini seorang petani, harapan kami itu seorang petani itu apa sih? Dengan hasil yang kami dapatkan itu harus cepat terjual, akses jalannya harus bagus, tempat-tempat kami irigasinya, kalau tempat kami itu tidak ada irigasi karena bukan darat, tempat perairan, saluran-saluran itu harus baik. Itu harapan kami. Tolong bagi pemimpin-pemimpin yang sudah jadi, ya itu diperhatikanlah. Jangan sampai awalnya datang dengan baik-baik, tapi setelah jadi lupa. Nah, jangan sampai terjadi semacam itu. Ya, itulah harapan kami supaya pembangunan merata, supaya masyarakat itu bisa sejahtera dan bisa ada keadilan, termasuk adil dan makmur. Itulah. Oke, baiklah, itulah tadi beberapa penjabaran jawaban dari Bapak Warindo. Semoga apa yang menjadi hal yang disampaikan bisa terdengar oleh masyarakat di luar sana. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk tugas saya dari Bapak Wendy. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, wawancara mengenai pemilu yang dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Saya Nabilawati dengan NIM 332024002 dan rekan saya Suci Lestari. Saya Suci Lestari dengan NIM 332024005. Kemudian ada Salwa Lisa Putri Utami. Saya Salwa Lisa Putri Utami dengan NIM 332024010. Dan ada Yanti Wulandari. Saya Yanti Wulandari dengan NIM 332024006. Baiklah, sebelumnya di sini kami ingin meminta maaf kepada Bapak Wendy. Di sini kami akan saling mewawancarai karena kondisi dan juga situasi kami yang sudah mudik, jadi kami memutuskan untuk melakukan kegiatan Zoom pada malam hari ini. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama itu dari saya sendiri. Pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat rekan-rekan mengenai kegiatan pemilu yang dilaksanakan di bulan November tahun 2024 di tempat tinggal kalian. Dipersilakan untuk Suci Lestari untuk menjawab. Kalau di tempat tinggal saya itu di Petaling, Kecamatan Ais, Kabupaten Musi Banyuasin sekali. Pemilihan umumnya itu cukup aman, tentram, dan nyaman. Untuk pengawasnya juga itu sangat bertanggung jawab. Dan insya Allah bisa jujur. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan Yanti. Untuk pemilihan tahun kemarin itu lumayan baik sih dari keamanannya, fasilitasnya, serta tata tertibnya juga lumayan baik. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan Salwa. Di tempat pemilunya itu sangat kondusif ya, dan juga banyak masyarakat yang mengikuti pemilu tersebut, dan juga buat keamanannya baik-baik saja. Oke, baik. Kalau untuk pendapat saya, kan saya tinggal di Desa Ganesa Mukti, Kecamatan Muarasugian, Kabupaten Banyuasin. Nah, di sini tuh waktu kegiatan pemilu itu kondisinya sedang hujan dan akses jalan yang dilalui itu lumayan licin. Jadi kami di situ melakukan kegiatan itu di
jam ketika matahari sudah mulai panas, menunggu jalan kering. Jadi kegiatan itu agak kayak mendesak, banyak antrian. Tapi kegiatan itu dapat diawasi dengan baik oleh petugas-petugas di sana. Oke, dipersilakan yang ingin mengajukan pertanyaan selanjutnya. Baiklah, pertanyaannya, apa pertimbangan dalam memilih calon pemimpin menurut kalian? Kepada saudari Lisa, saudari Wah, Pertimbangan untuk memilih pemimpinnya ya untuk perlunya itu visi misi dari pemimpin tersebut. Lalu itu saja mungkin visi misinya saja yang paling penting. selanjutnya saudari Nabila. Oke, kalau menurut pendapat saya, hal yang penting itu kita mengetahui karakter, kemudian saya juga setuju dengan visi misi, dan tentunya latar belakang dari calon pemimpin. Kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang calon pemimpin kita, karena latar belakang yang baik menciptakan kemajuan yang baik juga. Oke, itu saja dari saya. Kepada saudari Yanti. Kalau menurut saya memang benarnya yang dikatakan oleh Salwa dengan Nabila yang dimana itu pentingnya visi misi dan yang paling penting menurut saya latar belakang dari kepemimpinan tersebut. Oke, kalau menurut saya menyetujui pendapat kalian. Tapi ada sedikit tambahan tentang komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk memilih pemimpin kita harus juga memperhatikan tentang komitmen, janji-janji yang dibuatnya sebelum menjadi pemimpin. Mungkin itu saja. Pada yang lain saya persilakan. Untuk pertanyaan saya, apa harapan kalian untuk pemimpin yang sekarang? Bisa dijawab dari Suci? Harapan untuk pemimpin yang terpilih itu bisa mengembangkan negara kita dan bisa meningkatkan pelayanan publik dan bisa memajukan negara kita agar lebih baik dari sebelumnya. Nah, mungkin itu saja. Untuk Nabila bagaimana? Baik, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Suci. Mungkin tambahan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya, kemudian mewujudkan hal-hal yang sudah dijanjikan sesuai dengan visi misi yang dikatakan ketika melakukan kampanye, dan beretikat yang baik untuk menciptakan masyarakat yang baik juga dan terbentuknya negara yang baik. Dah, itu saja dari saya. Menurut Salwa bagaimana? Menurut saya itu ya bergantung dengan visi misi dan juga meningkatkan pelayanan publik sama seperti jawaban dari Suci. Itu saja dari saya. Saya menyetujui tentang jawaban kalian yang dimana itu visi misi dan janji-janji yang telah dibuatnya saat kampanye kemarin serta adanya kemajuan untuk negara kita sendiri. Mungkin itu saja untuk jawaban dari saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu menurut pendapat Anda, apa tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu? Silakan dijawab. Tantangan terbesar di penyelenggaraan pemilu itu kalau menurut saya pengawasan dan pengamanan. Kalau misal pengawasan dan pengamanannya itu sedikit kurang, itu biasanya bakal menyebabkan tidak kondusifnya di pemilu tersebut. Mungkin itu saja. Kalau dari saya sedikit tambahan ya, mungkin ketertiban masyarakat, kemudian partisipasi masyarakat yang kurang. Terkadang masih banyak masyarakat yang seperti melalaikan tentang pentingnya pemilihan ini, karena bagi mereka mungkin berpikiran bahwa ya percuma ada pemimpin tapi tetap kita saja yang melakukan segalanya gitu kan. Kemudian untuk di desa saya ya, tantangannya juga dari faktor lingkungan, faktor jalan juga, karena kegiatan tersebut kemarin diselenggarakan saat musim hujan, jadi di situ tidak kondusif, jadi banyak masyarakat yang terlalu banyak mengantri.
Saya menyetujui atas jawaban Nabila dengan Suci yang dimana itu kurangnya perhatian dari warga-warga sekitar terhadap pemilihan yang dimana itu agak kayak gimana itu, mungkin itu aja. Ya, dari saya sendiri ya setuju dengan apa yang dikatakan Suci, Nabila, dan Yanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Di sini kami sudah saling mewawancarai dan berdiskusi beberapa hal persoalan mengenai pemilu yang dilaksanakan di bulan November tahun 2024 ini. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf sekali kepada Bapak Wendy. Kami tidak bisa melakukan kegiatan wawancara ini secara face to face atau secara langsung ya, karena kembali lagi kami sudah kegiatan mudik, jadi kami melakukannya secara online. Mungkin itu saja pembahasan kami pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber selanjutnya. Di sini beliau akan memperkenalkan diri beliau sendiri. Silakan Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Suyanto, alamat RT 4, Desa Ganesamukti, Kecamatan Nagasucian. Menanggapi tentang pelaksanaan pemilu 2024 di Desa Ganesamukti secara umum telah berjalan lancar, bagus, cukup jurdil. Cuman sebagai tantangannya yaitu sehubungan dengan cuaca lagi ekstrim, maka terjadi istilahnya partisipasinya cukup rendah, tidak bisa mencapai 80%. Adapun harapan kami terhadap para anggota dewan dan Presiden Republik Indonesia, semoga untuk ke depan Indonesia lebih maju, ekonomi semakin meningkat, membaik, dan kesejahteraan masyarakat cukup terjamin. Oke, mungkin itu saja sedikit tanggapan dari Bapak Suyanto. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Nomor selanjutnya yaitu Ayu saya yang saat ini beralamat di Desa Dayakusuma, Kecamatan Muara Sugian, Kabupaten Banyuasin. Nah, silahkan Ayu memperkenalkan diri Ayu terlebih dahulu. Saya Hesti Harpia, saya kakak dari Nabilawati, umur saya 28 tahun. Oke, langsung saja di sini kita membahas mengenai pemilu yang telah dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tanggapan Ayu terhadap kegiatan pemilu yang telah dilaksanakan di tahun kemarin? Berjalan lancar sesuai instruksi. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kendala apa yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan pemilu tersebut? Prinsip masyarakat yang berkurang. Oke, untuk yang selanjutnya, apa sih harapan Ayu terhadap pemimpin yang telah dipilih dan telah jadi di jabatannya? Bertanggung jawab, memajukan kesejahteraan khususnya di pedesaan. Oke, mungkin itu saja sedikit tanggapan dari Ayu saya. Sekian, terima kasih. Untuk narasumber yang terakhir yaitu kakak ipar saya yang sama-sama beralamat di Desa Dayakusuma, Kecamatan Muarasugian, Kabupaten Banyuasin. Silahkan kakak untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hayat Kurniawan, saya kakak ipar dari saudara Nabilawati. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pemilu yang telah dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa tanggapan kakak terhadap kegiatan pemilu tersebut? Tanggapannya ya cukup baik lah, terkadang banyak kendala, itu aja. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutin banyak kendala. Nah, kendala itu kan seperti tantangan. Nah, tantangan apa sih yang biasanya terjadi di kegiatan pemilu kemarin, Kak? Tantangannya kadang hujan, TPS-nya jauh,
Yang terutama kadang di sini tuh uang sakunya kurang tebal. Oke, untuk yang pertanyaan yang terakhir, apa sih harapan kakak terhadap pemimpin yang telah dipilih? Harapannya udah jangan lupa sama janjinya aja. Udah, karena yang dibuat janji itu kalau udah jadi banyak yang lupa. Udah itu aja. Oke, mungkin itu sedikit tanggapan dari kakak ipar saya. Terima kasih. Itulah tadi hasil wawancara dari narasumber yang ada di sekeliling saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.